Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja ya. Oke, sudah dibaca-baca materi hari ini? Sudah dibaca-baca? Sampun J. Mas, materi hari ini itu lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu teori himpunan. Nah, di sini nanti nama materinya prinsip inklusi dan eksklusi, biasa disebut dengan kardinalitas ya. Kardinalitas atau kekardinalan atau biasa disebut dengan keanggotaan. Dah dibaca ya. Ini kok baru 34 ya bergabung ya, padahal sing presensi 50 berapa ya? Sing presensi 54 loh. Ini sing meet baru 35 sama buatan. Oke ya. Oke ya, sudah ya. Oke, kita mulai. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, maka disebutnya adalah kardinalitas atau keanggotaan. Nah, sebutannya adalah kardinalitas atau keanggotaan. Nah, simbol dari kardinalitas atau banyaknya unsur itu simbolnya harga mutlak. Nah, jadi kalau di teori inklusi eksklusi, harga mutlak menyatakan banyaknya anggota ya. Jadi simbol-simbol di dalam matematika itu tergantung penggunaannya ya, tergantung penggunaannya. Kalau seperti ini adalah simbol dari banyaknya unsur atau kekardinalan. Kalau Anda pada saat belajar matrik, nah, simbol itu adalah simbol apa? Kalau simbol harga mutlak simbol apa kalau di dalam matrik? Simbol apa? Nilai dari matrik gitu dah. Nah, nilai dari matrik atau value of matrik, atau kamu menyebutnya apa? Kamu menyebutnya apa? Determinan ya. Jadi sih penggunaan itu tergantung materinya apa gitu. Jadi kalau Anda menemukan simbol yang sama belum tentu artinya sama gitu ya, tergantung penggunaannya. Jadi misalnya seperti yang Anda lihat, misalnya ada sebuah himpunan P, anggotanya adalah A, B, C, D, E, kemudian Q, anggotanya adalah D, E, F, maka kalau kita diminta untuk menyebutkan kekardinalan P berapa, kardinalan P itu berarti banyaknya unsur atau banyaknya anggota di dalam P berapa. Nah, di dalam P ternyata anggotanya 5, maka menyebutnya seperti ini, kardinalitas. Jadi kita membacanya kardinalitas P adalah 5, kardinalitas Q adalah 3. Sedangkan kalau diminta P irisan Q, nah P irisan Q-nya berarti D sama E. Irisan itu kan unsur yang sama, D sama E, sehingga kardinalitas P irisan Q-nya ada 2, yaitu D sama E. Sedangkan P union Q, nah P union Q gabungannya adalah A, B, C, D, E, F, berarti ada 6, sehingga saat menyebutkan kardinalitas P union Q adalah 6. Gitu ya, paham ya? Jadi kekardinalan atau banyaknya unsur di dalam prinsip inklusi dan eksklusi simbolnya adalah harga mutlak. Jadi kalau harga mutlak di dalam prinsip inklusi kamu membacanya kekardinalan atau kardinalitas gitu ya. Oke, nah prinsip inklusi eksklusi seperti ini. Yang pertama adalah ada beberapa hasil. Harga mutlak P union Q, nah harga mutlak P union Q itu lebih kecil sama dengan, jadi artinya boleh sama dengan, boleh lebih kecil atau kurang dari kardinalitas P ditambah kardinalitas Q. Contohnya tadi aja. Tadi kardinalitas P ada berapa? Tadi kardinalitas P ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5. Kardinalitas Q ada? 3. Sedangkan kardinalitas P union Q-nya ada berapa di situ? Berapa ada itu? 6. 6. Oke, 6. Nah, berarti 6 kalau 6 itu kalau P tambah Q berarti P-nya tadi 5, Q-nya 3. 5 ditambah 3? 8. Nah, sedangkan di sini isinya 6. Berarti 6 itu lebih kecil sama dengan 8. Okay? Jadi paling banyak itu adalah, jumlah kardinalitas union itu adalah kardinalitas P ditambah kardinalitas Q terjadi manakala antara P sama Q tidak ada irisan. Ya, jadi P sama Q tidak ada unsur yang sama. Jadi misalnya kardinalitas P-nya 5. A, B, C, D, E. Kardinalitas Q-nya 3, tapi 1, 2, 3. Mereka berdua tidak punya irisan kan? Karena yang satu unsurnya huruf, yang satu unsurnya angka. Nah, sehingga kalau digabungkan P union Q kan A, B, C, D, E 1, 2, 3. Berarti ada 8. Jadi kardinalitas unionnya 8. Kalau dijumlahkan masing-masing kardinalitas juga ada 8. Maka ketentuan yang pertama adalah banyaknya kardinalitas atau kardinalitas dari P union Q lebih kecil sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q. Kalimatnya lebih kecil sama dengan.
Artinya paling banyak berarti hanya penjumlahan dari kardinalitas keduanya. Itu pun terjadi manakala antara himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua tidak punya irisan. Paham ya kalau itu ya? Paham ya? Paham? Dari maksudnya di situ? Oke. Yang kedua irisan. Irisan itu apa toh, Nak? Irisan itu kan elemen yang sama. Jadi kardinalitas dari irisan dua himpunan itu lebih kecil sama dengan minimal atau paling kecil. Nah, oke, kalau kalimat seperti ini maksudnya apa sih, Nak? Kan ada kurungan, ya toh? Kemudian ini ada kardinalitas P, ada kardinalitas Q, ini. Nah, kardinalitas P berarti banyaknya anggota P, kardinalitas Q banyaknya anggota Q. Gini, umpamanya kardinalitas P-nya, artinya kalau nulisnya dalam kurungan mestinya harusnya loh, yang kiri itu angka yang kecil, yang kanan angka yang besar. Jadi misalnya kardinalitas P-nya 3, kardinalitas Q-nya 5. Nah, berarti nulisnya bukan 5,3 tapi 3,5. Nah, kalau di dalam matematika saat menulis interval, jadi kurungan itu membacanya interval ya, interval antara 3 sampai 5. Maksudnya apa kalau interval 3 sampai 5? Kalau interval 3 sampai 5 maksudnya apa kan dalam kurungan? Berarti bilangannya antara 3 sampai 5. Oke. Kemudian kalau intervalnya tulisannya kurung biasa seperti ini maksudnya apa? Kalau kurung biasa seperti ini berarti maksudnya adalah ya, kalau kurung biasa itu maksudnya adalah batasannya nggak ikut. Jadi kalau kita menulis sebagai pertidaksamaan maka pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan. Nah, tetapi kalau kurungannya itu bentuknya siku, maka kalau kita tuliskan ke dalam pertidaksamaan, maka pertidaksamaannya pakai tanda sama dengan. Nah, jadi nanti prinsip-prinsip seperti ini kita buktikan kalau kita sudah ketemukan soal aja, gitu ya. Kemudian ini ya yang ketiga kalau lingkaran tengahnya tanda plus, artinya apa kemarin, Nak? Kalau lingkaran tandanya plus, apa, Nak? Difference. Bukan cuma different satu lagi satunya symmetric different, Mas Satrio. Nah, kalau different itu simbolnya negatif aja kalau A different B berarti A min B, B different A berarti B min A. Jadi kalau lingkaran tengahnya plus membacanya symmetric different. Apa itu symmetric different? Symmetric different itu union dikurangi irisan, kan gitu ya. Jadi different kiri ditambah different kanan, symmetric different maka disebut sebagai beda setangkup. Jadi beda kiri sama beda kanan. Nah, symmetric different di dalam prinsip inklusi nilainya sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q dikurangi 2 kali kardinalitas P irisan Q. Sedangkan P min Q, nah kalau ini baru different itu ini Mas Satrio, kalau different itu seperti ini. Jadi P min Q berarti P different terhadap Q, kardinalitasnya lebih besar sama dengan kardinalitas P dikurangi kardinalitas Q. Jadi nanti kita, betulkah prinsipnya seperti itu atau beberapa hasilnya seperti itu saat kita menemukan soal misalnya gitu ya. Oke, kalau gitu kita lihat aja. Nah, kita lihat aja secara umum akan dibentuk seperti ini. Jadi kalau ada kardinalitas dari A1 union A2 union A3 dan seterusnya sampai R sampai AR itu berarti indeksnya sampai R. Kalau R-nya 5 berarti ya A1 union A2 union A3 union A4 union A5, maksudnya begitu. Jadi R itu banyaknya anggota gitu ya. Nah, secara umum berhimpunan. Gini ya. Maka yang pertama adalah kardinalitas AI. AI itu berarti antara A1 sampai AR. Ya, AI. AI itu antara sigma. Sigma itu summary. Ya, summary. Jadi sigma. Jadi misalnya kardinalitas A1 union A2 union A3 sampai union A5, maka yang dimaksud sigma I harga mutlak AI adalah kardinalitas A1 tambah kardinalitas A2 tambah kardinalitas A3 tambah kardinalitas A4 tambah kardinalitas A5. Namanya jasa summary sigma. Oke. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi. 1 lebih kecil I lebih kecil J lebih kecil R, ya kan? Berarti mulai dari angka 1 sampai R. Jadi mulai dari unsur 1 sampai unsur R. Unsurnya 1 sampai R. Tadi buatin sampai contohnya 5. Berarti ada sigma. Sigma itu sekali lagi artinya juga penjumlahan. Penjumlahan AI irisan AJ.
Ya, AI irisan AJ. AI-nya berarti bisa A1, AJ-nya bisa A2, misalnya begitu. Artinya adalah secara gampangnya, maka ini adalah irisan dua unsurnya, irisan dua unsur. Kalau elemennya ada 5, berarti bisa jadi irisan A1 dengan A2, irisan A1 dengan A3, irisan A1 dengan A4, irisan A1 dengan A5, ada lagi irisan A2 dengan A3, irisan A2 dengan A4, irisan A2 dengan A5. Nah, banyaknya unsur, kalau elemennya 5 terus diambil irisan yang dua unsur itu ada berapa? Seperti kemarin saat kita mencari banyaknya himpunan bagian, berarti menggunakan konsep segitiga Pascal. Ya, menggunakan konsep segitiga Pascal. Kalau nanti kita sudah belajarnya permutasi kombinasi, kita tidak menggunakan segitiga Pascal, bisa, tapi menggunakan kombinasi atau permutasi. Ya, maksudnya 2. Ditambah, jadi ingat, sebenarnya dia hanya akan mengatakan bahwa yang pertama adalah bentuk positif, yang kedua adalah negatif, jadi penjumlahan negatif. Jadi negatif, kalau negatif 2 unsur berarti negatif buka kurung, irisan unsur pertama dengan kedua ditambah irisan unsur pertama dengan ketiga dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ditambah, jadi positif, negatif, positif. Ya, kalau kamu belajar matrik dulu, berarti kalau tandanya selang-seling seperti ini, seperti kamu mencari kofaktor. Nah, seperti kamu mencari kofaktor. Ya, kemudian unsur 3, unsurnya 3, A1 irisan A2 irisan A3, misalnya A1 irisan A2 irisan A4, A1 irisan A2 A5 dan seterusnya. Nanti banyaknya ada berapa? Sekali lagi menggunakan prinsip segitiga Pascal. Oke, pen penak gini saja. Pen penak saya kasihkan contohnya saja. Nah, saya kasih contohnya saja. Akan ditunjukkan bahwa P union Q sama dengan, jadi kardinalitas P union Q sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q dikurangi kardinalitas P irisan Q. Sebagai contohnya, di dalam himpunan 12 buku. Nah, di dalam himpunan 12 buku. 6 diantaranya novel, kemudian 7 buku diterbitkan tahun 84, 3 novel diterbitkan tahun 84. Jadi ada 12 buku, yang 6 buku adalah novel, yang 7 buku adalah terbit tahun 84, yang 3 buku adalah novel yang terbitnya tahun 84. Artinya apa? Artinya novel yang terbit tahun 84 merupakan irisan dari keduanya. Maka kita harus membuat himpunannya dulu. Himpunan yang pertama, misalnya A1, himpunan yang pertama adalah himpunan buku berupa novel. A2 adalah himpunan buku yang terbit tahun 84. Mestinya novel yang terbit tahun 84 adalah irisan antara A1 dengan A2. Ya, irisan antara 1 dengan A2. Bentar ya, Nak ya. Oke. Nah, maka kalau dibuat kardinalitasnya, A1 kardinalitasnya 6, A2 kardinalitasnya 7. Sekali lagi, A1 adalah himpunan buku yang berupa novel. Kemudian A2 adalah himpunan buku yang terbitnya tahun 84. Maka A1 irisan A2 adalah novel yang terbit tahun 84. Berarti nilainya adalah 3. Jadi kardinalitas A1 irisan A2 adalah A3. Dengan demikian, maka kardinalitas A1 union A2, A1 union A2, kita mengambil rumus ini, dia adalah kardinalitas A1 tambah kardinalitas A2 dikurangi A1 irisan A2. Berarti 6 tambah 7 dikurangi 3, ketemunya adalah 10. Artinya apa? Artinya apa? Berarti ada 10 buku, yang terbit tahun 84, atau bisa berupa novel atau bisa berupa keduanya.
Kalau tadi jumlah bukunya 12, berarti ada 2 buku yang bukan novel dan tidak terbit tahun 84. Gitu kesimpulannya. Oke? Paham? Jadi ini tadi, ya ini tadi digunakan untuk mencari yang bukan novel dan tidak terbit tahun 84. Berarti buku biasa aja gitu ya. Oke ya, penjelasan seperti ini. Artinya ada 10 buku yang berupa novel atau diterbitkan tahun 84 atau keduanya. Keduanya itu ya berarti buku. Nah, gitu ya. Dengan demikian dari 12 buku ada 2 buku yang bukan novel dan tidak diterbitkan tahun 84. Oke. Nah, maka saya kasih contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya. Ada tabel yang menyebutkan spesifikasi 6 buah komputer. Nah, spesifikasinya yang pertama adalah komputer tersebut memiliki unit aritmetik floating point, yang kedua memiliki cakram magnetik, yang ketiga memiliki monitor grafik. Nah, ketentuannya adalah komputer yang pertama, kalau kalimatnya iya berarti dia punya. Kalau kalimatnya tidak punya. Contohnya, berarti komputer pertama itu memiliki floating point, memiliki memori cakram, tetapi tidak memiliki monitor grafik. Maksudnya seperti itu. Paham dengan yang saya tuliskan di sini? Ya tidak. Kalau iya berarti punya, kalau tidak berarti nggak punya. Gitu? Paham? Paham? Oke, kalau gitu kita buat nama himpunan. Nah, kira-kira kalau seperti ini nama himpunannya apa? Nama himpunan pertama adalah komputer yang memiliki unit aritmetik floating point. Gitu kan? Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan komputer yang memiliki memori cakram magnetik. Himpunan yang ketiga adalah himpunan komputer yang memiliki monitor grafik. Berarti kita akan memiliki 3 himpunan. Gitu ya. Oke, kita akan memiliki 3 himpunan. Gitu. Oke. Ke sini kita memiliki 3 himpunan. Ke sini. Nah, di sini berturut-turut A1, A2, A3 berturut-turut adalah himpunan komputer dengan unit aritmetik floating point, kemudian memori penyimpanan cakram magnetik dan terminal monitor grafik. Maka kita peroleh A1 ada 2, A2 ada 5, A3 ada 3. Betulkah begitu? Kita lihat di sini. Yang A1 itu yang memiliki arithmetic floating point. Berarti kita lihat kolom A1. Ini loh kolom A1 kan ini tuh. Betulkah yang memiliki 2? Betul. Yaitu komputer 1 sama komputer 2. Kan gitu ya. Kemudian A2 banyaknya berapa? Kardinalitasnya A2 berapa? Dilihat aja kelihatan. Ini yang pakai iya berarti. 5, betul. Kemudian A3 berarti berapa, Nak? 3. Oke, kita lihat. Kita kembalikan ke sini. 2, 5, 3. Betul? Betul. Gitu ya. Sekarang, kardinalitas A1 irisan A2. Maksudnya apa tuh, Nak, kalau irisan itu? Sama toh? Kalau sama toh, arisan sama. Oke, begini. Kalau sama itu berarti kalau A1 adalah memiliki floating point, A2 memiliki cakram magnetik, berarti kalau A1 irisan A2, berarti kita akan mencari banyaknya komputer yang memiliki floating point sekaligus memiliki cakram magnetik, kan gitu ya? Betul ya? Gitu ya? Kita lihat, berarti A1 sama A2 yang sama-sama ya berapa? A1 sama A2 yang sama-sama ya berapa? 2, yaitu komputer 1 sama komputer 2, betul. Oke, sekarang A1 sama A3 yang sama-sama ya berapa? A1 sama A3? 1 saja, yaitu komputer 2. Gitu. Kemudian sekarang A2 sama A3 yang sama-sama ya berapa? A2 sama A3. Kan ini A1, ini A2, ini A3. A2 sama A3? 3, Bu. 3, betul. Yaitu komputer 2, komputer 4, sama komputer 6. Gitu ya. Berarti sekali lagi kita ulangi, berarti A1 sama A2, 2. A1 sama A3, 1. Gitu ya. Kemudian A2 sama A3, 3. Kita lihat. 2, 1, 3. Betul nggih? Betul. Kemudian, irisan. Nah, irisan yang memiliki tiga-tiganya. Yang memiliki tiga-tiganya. Berarti A1, irisan A2, irisan A3. Kita lihat tabelnya. Komputer yang memiliki 3 unsur tersebut ada berapa? Berarti yang tiga-tiganya ya. Berarti ada berapa? 1, yaitu komputer 2. Gitu ya.
Oke, berarti kita sudah punya data ini loh. Kita sudah punya data ini loh. Ya, kita punya data ini loh. Nah, yang dimaksud rumus tadi, summary-nya, kalau A1 union A2 union A3, itu adalah kardinalitas A1 tambah kardinalitas A2 tambah kardinalitas A3 dikurangi yang unsurnya 2, dikurangi unsur 2, dikurangi unsur 2, ditambah yang unsurnya 3. Gini. Ini masih dari sini ke sini masih ada yang belum paham. Kalau belum paham tak tulis ke tangan sama batu. Oke. Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham rumus seperti itu? Oke. Oke. Iya betul, Nje. Sampai kayak tadi. Coba mungkin ada yang temannya belum paham ya, Le. Coba tak tulis ke ya, Nak ya. Tak tulis ke. Nah, kalau unsurnya 3 itu, berarti kalau A1 union A2 union A3 gitu ya, union A3, maka rumusnya adalah sigma ya, sigma itu penjumlahan ya, yang satu unsur dulu. Berarti A1 kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 ditambah kardinalitas A3 karena unsurnya ada 3. Gitu, dikurangi A1 irisan A2 dikurangi A1 irisan A3 dikurangi A2 irisan A3 ditambah, nah jadi kalau unsurnya sudah berbeda tandanya berubah, ditambah dengan A1 irisan A2 irisan A3 seperti ini. Nah, sebenarnya nulisnya boleh berbeda supaya Anda tidak bingung nulisnya berbeda itu di sini akan saya kasih kurungan ya supaya unsurnya itu kelihatan gitu ya. Saya kasih kurungan dulu. Saya kasih kurungnya adalah kurung kurawal biar tidak bingung. Berarti kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 ditambah kardinalitas A3 gitu. Oke. Ditutup dulu kurungan kurung kurawal, dikurung kembali, tandanya negatif. Dia adalah A1 irisan A2 ditambah kardinalitas A1 irisan A3 ditambah tapi ditambahnya dalam kurungannya sudah dikasih tanda negatif. Dia adalah A2 irisan A3. Nah, gini, saya tutup kurungannya, kemudian ditambah lagi dengan kardinalitas A1 irisan A2 irisan A3. Seperti ini. Oke. Saya share di grup ya, saya fotokan dulu ya. Oke, saya fotokan dulu. Saya share di grup supaya mudeng dulu. Bentar. Ya Allah, mana ini grupnya? Oke, saya share dulu ya, Nak. Buat motonya landscape ya. Oke, bentar. Oke, sudah saya kirim, silahkan dibaca dulu seperti itu. Nah, dibaca dulu seperti itu. Oke, kalau kita mengikuti segitiga Pascal, Nak, kalau kita mengikuti segitiga Pascal, itu kalau unsurnya 3, berarti elemennya ada 1, 3, 3, 1, gitu kan. Nah, tapi yang pertama, yang 1 adalah himpunan bagian, himpunan kosong. Kemudian yang 3 anggotanya 1, yang 3 anggotanya 2, yang 1 anggotanya 3. Jadi kalau mengikuti alur segitiga Pascal, membacanya boleh dari kiri, dari kanan, sama, atau mereka simetris. Ya, himpunan kosongnya nggak ditulis, himpunan kosongnya ada 1. Mulai dari anggotanya 1, tapi tandanya positif dulu, baru negatif, baru positif. Oke, dilihat yang bawah sama yang atas itu sama, Nak. Cuma yang bawah tak kasih kurungan dulu. Kalau dikasih kurung kurawalnya dibuang kan jadinya seperti yang atas kan? Diperhatikan dulu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau mengerti? Halo? Masih mencerna, Bu. Oh, masih mencerna. Mbak Karen masih mencerna. Oke, Mbak Karen, pelan-pelan, Nak. Iya, Bu.
Mas Raka paham? Paham, alhamdulillah. Mas Radit paham, Mas Radit? Udah ya, rumusnya gitu ya. Nah, rumusnya gitu. Berarti mengikuti alur segitiga Pascal. Nih. Nah, mulai dari tanda positif, negatif, positif. Segitiga Pascal, kalau mengambil alur segitiga Pascal, Pascal yang paling depan yang satu tidak diambil karena dia adalah elemen dari himpunan kosong. Dimulai dari yang elemennya satu. Yang elemen satu mulai tandanya positif dulu. Oke? Paham dari situ? Nah, maka artinya adalah 5, jadi kan unionnya 5. Unionnya 5. 5 itu artinya apa? 5 di antara 6 komputer itu mempunyai satu atau lebih dari 3 jenis perangkat yang disebutkan. Jadi dari 6 komputer tersebut, ada 5 yang bisa memiliki satu elemen, bisa memiliki 2 elemen, bisa memiliki 3 elemen, kan begitu. Artinya berapa? Yang tidak memiliki ketiganya. Yang tidak memiliki 3 elemen ketiganya berarti ada berapa komputer? 1, betul. Kita lihat tabelnya lagi. 1. Yaitu komputer 3. Komputer 3 itu kan floating point-nya nggak punya, memori cakramnya nggak punya, monitor grafiknya nggak punya, gitu kan? Nah, maka kesimpulannya betul begitu. Jadi, 5 di antara 6 komputer itu mempunyai satu atau lebih dari 3 jenis perangkat keras yang disebutkan. Memiliki satu atau lebih. Satu atau lebih itu ya karena perangkatnya ada 3 elemen, ya berarti memiliki satu boleh, memiliki 2 boleh, memiliki 3 boleh. Maka itu sebutannya adalah union. Ya, union. Nah, maka yang tidak punya adalah satu. Oke, kalau gitu contoh berikutnya yang memiliki 4 elemen. Yang memiliki 4 elemen. Ini memiliki 4 elemen. Oke, sebelum kita masuk ke 4 elemen, nah 4 elemen, oke. Kalau elemennya atau himpunan pertamanya disebut A1, himpunan kedua A2, himpunan ketiga A3, himpunan keempat A4. Maka kalau memiliki 4 unsur itu nanti secara segitiga Pascal berarti elemennya berapa aja? Nah, elemennya berapa aja? Elemennya berapa aja? Kan kalau 3 kan 1, 3, 3, 1 toh? 1, 3, 3, 1. Berarti kalau memiliki 4 elemen nanti akan ada unsurnya berapa? 1, 4, 6, 4, 1. G. Berarti yang satu paling depan himpunan kosongnya nggak dipakai ya, Le ya? Ya, Mas Raka? Berarti nanti yang elemennya 1 ada 4. Oke? Yang elemennya 2 ada 6. Yang elemennya 3 ada 4. Yang elemennya 4 ada 1. Coba Buaton tanya dulu. Kamu jabarkan dulu A1, jadi harga mutlak atau kardinalitas A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Coba kamu sebutkan dulu. Ngikuti segitiga Pascal, terus ditulis kayak rumusnya Buaton tadi loh, Nak, maksudnya. Coba kamu sebutkan. Kalau elemennya papat ya opo, coba. Buaton juga nulis kan kok. Nah, coba nanti kita saling share coba. Kalau elemennya 4, ingat elemennya kita anggap sebagai A1, A2, A3, dan A4. Maka kita akan mencari kardinalitas A1, union dengan A2, union dengan A3, union dengan A4. Tadi sudah saya sebutkan loh. Yang elemennya 1 berarti ada 4. Yang elemennya 2 ada 6. Maka paling penak dikasih kurung kurawal dulu. Benra kacau. A1, A2, A3, A4. Yuk, kurung kurawalnya ditutup, tandanya berubah. A1, A2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah unsurnya 3. Positif, negatif sekarang. Oke, yang sudah selesai siapa? Ya, menjabarkan kardinalitas A1 union A2 union A3 dengan 4 elemen atau 4 unsur atau 4 himpunan. Oke, yang sudah selesai siapa? Oke, sudah saya kirim. Coba dilihat, sudah saya kirim, dicocokkan dengan yang kamu buat. Jadi 14641, satunya himpunan kosong nggak diambil, maka mulai ngambil 4, yang elemennya 14, tandanya positif dulu. Kemudian negatif, yang elemennya 2, kemudian positif, yang elemennya 3, kemudian negatif lagi, yang elemennya 4. Oke. Sudah saya share? Seperti itu. Oke, saya share seperti itu rumusnya. Kalau mau dikeluarkan dari kurung kurawalnya boleh, berarti kalau dalam kurung kurawal tandanya positif, kalau di luar kurung kurawal negatif, maka nanti akan jadinya adalah negatif. Oke, dilihat dulu. Atau ada pertanyaan dulu boleh. Sampun? Paham? Oke, kalau gitu nak, kalau gitu kita lihat. Sekarang berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 250, kalimatnya sampai 250, berarti 250-nya ikut ya. Oke, 250-nya ikut, yang habis dibagi oleh 2, 3, 5, dan 6. Ya, maksudnya pembaginya, jadi kalimat dan ini hanya mengatakan pembaginya adalah sampai 7, 2, 3, 5, 7, gitu ya. Oke, nah, maka dimisalkan A1, A2, A3 berturut-turut adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 2, 3, 5, dan 7. Ya, yang habis dibagi. Oke, yang habis dibagi berarti A1 kita cari dulu, A1-nya apa sih? Berarti A1 adalah bilangan bulat antara 1 sampai 250 yang habis dibagi 2. Nah, ini hasilnya 125. Kenapa? 250 dibagi 2 sampai 250, berarti 250-nya ikut. Kalau mau disebutkan 125 itu berapa saja ya? Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya sampai 250. Maka ada 125. Paham? Kenapa ketemunya 125? Paham? Paham, oke. Sekarang, A2 adalah bilangan bulat antara 1 sampai 250 yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Ketemunya 83. Sebenarnya ketemunya kan 83, sekian gitu kan. Ya. Jadi kalau mau disebutkan angkanya berapa aja Mas Raka? Kalau mau disebutkan angkanya berapa aja yang bulat itu? Nggih. Ya, yang terakhir piro sayang? Yang terakhir. Yes, 249 karena bagi 3. Betul. Oke, kemudian A3 adalah 250 dibagi 5, ketemunya 50.
Ya kalau mau disebutkan berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Oke? Kemudian 250 dibagi 7. Ketemunya 35. Berarti ada sebanyak 35. Ya, 35. Berarti kalau mau disebutkan berapa? Ya 7, 14, 21, 28, 35. Yang terakhir piro itu? Angka terakhir berapa? Habis 245. Dibagi 7 ya, Le. Dibagi 7. Dibagi 7 210 sama 35. 245. Kalau 36 sudah 252 ya. Oke, kemudian irisan itu A1 sama A2 mestinya adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan dibagi 3. Maka dari sekarang kamu ingat-ingat, kalau bentuknya irisan seperti ini, maka sebenarnya dia menandakan atau menunjukkan sebuah perkalian. Kalau habis dibagi 2 dan dibagi 3, maka 2 dan 3 itu perkaliannya adalah 6. Berarti 250 dibagi 2 kali 3. Sama artinya dengan 250 dibagi 6. Ketemunya 41. Jadi kalau kamu menghitung pakai kalkulator, diambil bulatnya. Ketemunya 41. Kemudian A1 irisan A3. Berarti yang habis dibagi 2 sekaligus habis dibagi 5. Berarti pembaginya sama aja 10. Berarti 25 dibagi 250 dibagi 10, ketemunya 25. Kemudian A1 irisan A4. Ya, A1 irisan A4, berarti 2 kali 7, berarti pembaginya 14, ketemunya 17. Yang mau mencocokkan pakai kalkulator atau pakai Excel di situ boleh loh, Nak. Gitu ya. Kemudian A2 irisan A3, berarti bisa dibagi 3 sekaligus dibagi 5, berarti pembaginya adalah 3 kali 5, berarti pembaginya 15. Kemudian A2 irisan A4, berarti bisa dibagi 3 sama 7, berarti pembaginya 21 di sini. Kemudian A3 irisan A4, berarti bisa dibagi 5 sekaligus bisa dibagi 7, berarti pembaginya adalah 35, ketemunya adalah 7. Ini baru yang satu elemen sama 2 elemen. Ingat, yang satu elemen unsurnya 4, yang 2 elemen unsurnya 6. Betul ya? Betul gitu ya? Yang elemennya 1 unsurnya 4, berarti 4, 6, sekali lagi berarti ada 4. Berarti yang unsurnya 3 berarti ada 4. Lanjut, iya, yang unsurnya 3 ada 4, ini unsurnya 3. A1 irisan A2 irisan A3, A1 irisan A2 irisan A4, A1 irisan A3 irisan A4, A2 irisan A3 irisan A4. Itu tuh unsurnya tuh. Kalau unsurnya 3 berarti pembaginya perkalian 3 unsur itu. Berarti kalau A1, A2, A3 ya berarti pembaginya 2 kali 3 kali 5. Kalau A1 irisan A2 irisan A4 ya berarti pembaginya 2 kali 3 kali 7. Nah, ada 4 kan? Kemudian ada satu lagi yang unsurnya 4, yaitu A1, irisan A2, irisan A3, irisan A4. Ketemunya 250 dibagi, pembaginya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 7. Pembaginya berapa ini, Nak? Pembaginya berapa ini? 210. 2 kali 5, 10, 3 kali 7, 21. Berarti 210 toh. Kalau pembaginya 210, berarti hasilnya cuma 1, betul kan? Nah, maka untuk mencari kardinalitas A1, union A2, union A3, union A4, pakai rumusnya Buaton yang saya tulis. Nah, pakai rumusnya Buaton yang saya tulis di kertas yang sudah saya share di WA Group. Nah, cuman yang ada di layar ini semua sudah dikeluarkan dari kurung kurawal. Atau kita lihat saja. Yang 4, unsur 1 tandanya positif. Kemudian yang negatif ada 6 toh, Nak, yang unsurnya 2, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 4 lagi unsur yang tandanya positif, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi 1 lagi yang unsurnya 4. Ketemunya 193. Membacanya gimana kalau seperti itu? Membacanya gimana kalau seperti itu? Membacanya gimana kalau ketemunya 193? Membacanya adalah dari 250 angka ada 193 yang bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 3 atau bisa dibagi 5 atau bisa dibagi 7 gitu ya. Jadi dibagi 2 boleh, 3 tok boleh,
5 tok boleh, 7 tok boleh, dibagi 2 sekaligus 3 boleh, dibagi 2 sekaligus 5 boleh, kan gitu ya nak ya bacanya ya. Oke, ketemunya adalah 193. Oke, sampai kardinalitas 4 elemen paham? Sampai kardinalitas 4 elemen paham? Alhamdulillah. Mas Bagja kok tidak ada suaranya, Mas Ketua Kelas. Bu, berarti halo Bu. Halo Mas Radit, iya Mas Radit. Kenapa Mas Radit? Berarti yang ini berarti kan irisan pertama itu berarti dikurangi Bu ya dari data yang kita kumpulkan berarti. Oke. Jadi kan irisan ya dua. Jadi melihatnya gini Mas Radit. 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen gitu Mas Radit. Nah, tandanya selang-seling Mas Radit. Gini. Jadi itu yang 1 elemen penjumlahan, yang 1 elemen positif, yang 2 elemen negatif, yang 3 elemen positif lagi, yang 4 elemen negatif. Nanti kalau nanti kalau misalnya ada 5 elemen ya Mas Radit, ya kalau ada 5 elemen berarti yang 1 elemen positif, 2 elemen negatif, 3 elemen positif, 4 elemen negatif, 5 elemen positif lagi. Gitu. Mulainya dari tanda positif gitu aja mengingatnya Mas Radit. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa begitu, itu konsep Mas Radit. Itu nek di dalam matematika namanya konsep atau ketentuan atau namanya dalil atau teorema, udah gitu. Ya Mas Radit ya. Paham Bu. Oke, terima kasih. Mas Bagja, Mas Ketua Kelas, apa kabar? Mas Bagja. Mas Bagja Abdul Bashid. Apa kabar Mas Bagja? Halo Mas Ketua Kelas, kamu di mana? Mas Bagja. Halo. Wih lah Ketua Kelasnya gabung tapi rana suara nih. Orang nyambung berarti suara nggak ada. Kalau tidak punya mic biasanya kan ngechat, di chat sudah nggak ada chatnya ini. Mas Bagja. Wah, Mas Bagja ngempongi buatan ini. Halo. Mau tanya. Oh iya Mbak Anissa. Oh Mbak Nisa tidak pakai A, Mbak Nisa. Nisa Alfiani ya Mbak Nisa. Ya Bu. Mau tanya yang habis 35 itu minus 4 itu soalnya keluar dari kurung kurawal apa gimana sih Bu? Yang mana sayang? Yang habis? Yang habis 35 itu kan minus 40. Iya, keluar dari kurung kurawal tuh sayang. Kan itu negatif dulu tuh buatan di apa namanya di yang buatan share itu kan negatif terus kemudian kurung kurawal gitu toh. Lah kalau kurung kurawalnya dibuang berarti kan itu sama aja yang negatif dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung kurawal ya Mbak Nisa. Nah, kalau dikalikan dengan semua yang ada di kurung kurawal jadi positif ketemu negatif kan hasilnya negatif Mbak Nisa. Oh iya. Iya, Mbak Nisa. Seperti itu, iya. Atau coba dari apa namanya dari yang buatan share itu kamu keluarkan sendiri kan boleh kan nak? Dikeluarkan sendiri tandanya ya. Nah, maksudnya buatan itu saya kasih kurung kurawal itu cuman kita biar tahu betul bahwa kalau unsurnya ada 4 itu berarti ada 4 elemen yang elemennya 1, ada elemen yang elemennya 2 gitu loh Mbak Nisa maksudnya. Biar mengikuti sistem Pascalnya kelihatan gitu loh maksudnya buatan gitu. Oke, maksudnya Mbak Nisa ini tuh habis 35 atau di min 41. Jadi kalau misalnya mau menghitungnya ini dikurungi dulu 41 negatif berarti tanda di tengah itu semua positif kan hasilnya nanti sama nak. Hasilnya sama. Ya, Mbak Nisa. Coba hitungan manual dulu nak. Iya, coba atau Mbak Nisa memasukkan atau Mbak Nisa memasukkan apa namanya memasukkan di rumusnya buatan coba hasilnya sama enggak coba. Oke ya Mbak Nisa ya. Sudah paham Mbak Nisa? Iya Bu, sudah paham. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ayo yang lain. Bu mau tanya Bu. Oke, Mas. Oke, Mas apa ini? Mas apa? Mas Akif. Akif Bu, ya. Iya Mas Akif. Wonten menapa Mas Akif? Ibu. Nggih, pripun? Yang berapa yang 4 elemen itu yang 3 elemen kok cuma 3 ya Bu? Harusnya 4 apa cuma 3 Bu? Oh. Yang 4 elemen 4. Sik kurang siji berarti ya Le sik.
Berarti A1, Iya, Bu. A2, A3, A1, A2, A4. Oke, masih A1, A3, A4. Oke. Tak tambahin di sebelah kirinya ya. Oke. Terima kasih Mas Akif. Terima kasih. Oke, Bu, sami-sami. Oke, terima kasih koreksinya. A1, A2, A3, A1, A2, A4. Berarti masih ada A1, A3, A4. Oke. Tak sampaikan di kirinya ya. Berarti A1 irisan A3 irisan A4. Oke, ada 4 elemen kok nak, betul. Oke, nah yang lama tak hapus, tak kirim yang baru ya, Le. Oke. A1 masih A1 A3 A4. Yes. Thank you koreksinya. Sebentar. 4 elemen kok, betul. Jadi yang 3 elemen itu ada 4 kan, 4 6 4 ya, Le ya. Oke, tak hapus dulu yang lama ya. Oke. Tak fotokan lagi yang baru ya, disambungkan di kirinya bisa kok itu nak. Nah, sambungkan di kirinya bisa. Saya tak fotokan dulu. Oke, sudah saya kirim. Terima kasih Mas Akif. Berarti 4 6 4. Betul. 4 6 4. Nah, delalah gone ana sing selo ya, disambungkan di situ ya, Nak ya. Yes. Oke. Yang lain silakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham ya. Oke, kalau paham oke, silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Silakan dicoba. Kalau kalimatnya antara 1 sampai 300, 300-nya ikut ya. Silahkan. Nomor 1 dulu aja, nomor 1. Bu, boleh coba nggak, Bu? Boleh. Ayo Mas Radit, silahkan. Langsung aja, Bu ya. Oke. Itu berarti kan untuk A1-nya berarti kan 300 dibagi 3 kan berarti 100 kan, Bu ya? Oke, betul. Kalau A2-nya berarti kan 300 dibagi 5 itu 60. Yes, ya, bukan, Bu? right. Oke. Untuk A3-nya berarti 300 bagi 7 itu 42. Ya, betul. Berarti kan sekarang irisannya, Bu ya. Oke. Bebek ditulis Mas Radit, nulis Mas Radit. Sambil menulis di kertas ya, Nak ya. Aduh, Bu, aku nggak nulis, Bu, tak taruh notepad, Bu. Lah, kamu pakai apa itu? Kamu pakai apa kuliahnya? Pakai notepad, Bu. Ini pakai laptop. Pakai notepad. Oh, pakai notepad. Iya. Notepadnya di-share boleh nggak? Ya, boleh sih, Bu. Tapi ini nggak tahu kan bener apa enggaknya, Bu. Ya nggak apa-apa. Justru belajar itu kan nanti kelihatan betul atau tidaknya kelihatan nanti. Oke, ya, sambil tak cek hitunganmu pakai nek buatun berarti tak buka kalkulator ya. Oke, ayo di ya, notepadnya di-share. Sebentar, Bu, tak share, Bu. Yalah. Ini langsung gini aja, Bu ya, tak. Gini. Sebentar, Bu. Share gini enggak apa-apa lah, Bu. Kelihatan lah, Bu ya. Jadi coba share, kamu share coba. Kelihatan nggak? Itu, Bu. Sebentar. Nah, itu udah masuk, Bu. Oh, nge-share-nya di grup toh? Bukan nge-share di screen toh? Oh, mau share screen gitu, Bu. Oh, ya, Bu. Share screen coba boleh. Coba bagus, share screen. Kamu share screen kan aku bisa ngecek. Jadi HP gue tak gue ngecek dulu nah. Oh ya, Bu. Yes, maksudnya temennya juga biar bisa mbak nunel gitu lele. Nah, ya. Ini, Bu. Udah kelihatan, Bu. Sayang, ngene Ibu tak. Ini dulu ya. Oke, kelihatan sip. Ya, Oke, yo. Sekarang yang irisan itu kan berarti elemennya malah cuma 3 toh, Le? Iya, Bu. Cuma 3 toh? 3 tuh pena. Ya, oke. Nah, digedein sayang, yuk. Nah, berarti yang, untuk A1 sama irisan A2. Oh, irisannya kok kamu nulisnya miring? Oh, ya, simbol gitu, irisan angel ya, yang notepad ya? Iya, Bu. Aja gitu, Bu, kalau itu berarti nulisnya jangan miring sayang, tapi dan. A1 dan. Ditulis pakai kalimat aja, dan. Nah, itu malah HP no. Oke, berarti tadi 300 yang tadi bagi 7 ya, Le ya. Oke. Ya, Bu. Terus sayangku.
Ini 300 berarti dibaginya berapa? A1 sama A2 itu berarti 3 sama 5 ya, Nak? 3 sama 5 itu 15. 15, Oke, ya, 20, berarti ketemunya 20. 20, betul. Kemudian 1 5 dan sama 7. 3. Berarti 5, 3 sama 7. Berarti 21 ya, Le? 21, Ya. 14, betul. Langsung tak cek. Kemudian yang 1 berarti 5 sama 7, berarti pembaginya 35 ya, Nak? 8, oke, right. Kemudian A1, A2, dan A3. Berarti pembaginya piro, Nak? Pembaginya berarti berapa? 3, 5. Berapa tadi? Oh, ya. Kalau nggak salah. 3, berarti 300. 5, 60, 75, 90, 105, Bu. Oh, 105, betul. 105. 15 kali 7. 105 ketemunya 2. Oke. 105 ketemunya 2. Oke, berarti betul. 100 tambah 60 tambah 42 dikurangi betul 20. Min 14 min 2 ditambah 2. Betul. Iya, begitu. Nggak rapi gitu aja. Oke, nek pakai rumus yang dikurungi dulu juga bisa. Coba notepad-mu tak kurungi dulu, Le. Nanti Mbak Nisa biar lebih paham, Le. Nah, dikurungi dulu, nanti baru ini loh, yang bawah, Le, yang bawah. Yang bawah ini. Yang paling bawah, yang paling bawah. Nah, dikurungi dulu. Oke, dari 100 loh. Dari 100 kurungi dulu. Nah, iya, dari 100 dikurungi karena dia tandanya menjumlah nggak apa-apa. Oh, ya, Bu, ya, Bu. 100 kurungin gini, Bu. Kurungi dulu, yes. Oke, sampai 42, Le, sampai 42. Sampai 42. Oh, ini, Bu. Tutup kurung. Nah, sekarang terus buka kurung dari depan 20, nggih. Oh, ya, Bu, ya, berarti Bu. positif toh? Ya, ditandai positif dulu, no. Enggak yang di tengah. Nah, ini Bu. Setelah 20, no. Setelah 20. Oh, enggak, oh ya, Bu, benar. Ya, Bu, ya, Bu. Nah, gitu. Gila, ini. Nah. Oke. Enggak dikunci kok gitu, Bude. Oke, mana notepad-nya? Oke. Nah, gitu, betul. Hasilnya sama nggak? Coba kalau dihitung dulu. Ini 20 sama 14 sama 8. Betul toh? Sama toh? Ya sama, Bu. Enggak. Nah, itu loh. Maksudnya seperti itu ya, Mbak Nisa. Jadi nanti kalau tadi kalau Mas Radit mengeluarkan ini min 20, min 14, min 8 karena dia keluar dari kurung kurawal gitu ya, Mbak Nisa ya. Nah, ternyata waktunya habis sih. Ternyata waktunya habis. Nah, anu ya. Nanti latihan soal jenis itu dilanjutkan sendiri ya. Latihan pokoknya menggunakan prinsipnya segitiga Pascal untuk menghitung elemen-elemennya. Gitu nggih? Oke, saya kira pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Bener, Bu.